Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Di depan ada Pak Herwan, Pak Mat Safi'i, Pak Julki, dan mohon maaf dari Nasdem ini Pak Adi dari Nasdem. Di baris belakang ini ada Pak Haji Mohtarudin. Tuan rumah ini malah di belakang. Mas Wardani, Mas Yoyo, dan lain sebagainya. Ini kalau disebutkan semua nanti nggak selesai ini, ya dikira absen, ya, karena dulu biasanya waktu saya pernah satu kelas dengan Mbak Dawiyah, satu kelas. Berarti Mbak masih Dawiyah muda. dulu saya berdiri. Saya dari pertama sampai terakhir ngomong terus, Mbak Dawiyah malah nggak boleh ngomong. Waktu di Madrasah Aliyah Madrasah Anwar di Mbak Dawiyah. Jadi pernah satu kelas saya. Boros ya. Wah, benar ya. Tapi muda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan kita berkumpul di sini tidak lain untuk memenangkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Amin. 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 Jadi kita berkumpul untuk memenangkan itu. Ya, alhamdulillah saya lihat banyak kawan-kawan relawan yang bukan tergabung di partai pengusung. Ini merupakan kekuatan tambahan bagi 3 partai pengusung. Poin sekalian yang saya hormati, Saifullah Fattah beberapa hari yang lalu mengingatkan kepada kita semuanya. Beliau menyebut namanya Amin Rais Effect. Amin Rais Syndrome. Apa itu? Amin Rais ketika waktu itu di era reformasi, kalau mengumpulkan orang luar biasa, jumlah yang hadir luar biasa. Ya. Akan tetapi ketika pemilihan kita tahu, mohon maaf kalau ada yang anggota partai PAN, hasilnya itu tidak seperti yang digambarkan. Ini yang harus kita pahami. Dan tidak usah jauh-jauh, saya merasakan, saya sampaikan pada kawan-kawan juga kemarin di relawan, di blog saya saja, di blog saya, blognya Pak Haji Mohtar, yang kita kira bahwa di situ tuh satu blog itu pendukung pasangan Amin, ternyata kemarin anak-anak muda itu malahan pasang di apa namanya kalau anak muda di profil, ya profil IG-nya, profil lain di media sosialnya itu all out menangkan bukan Amin. Bayangkan, ponakan Pak Mohtar, ponakan saya, mungkin ada, kita nggak tahu sebelumnya. Ya. Jadi mohon maaf, semalam itu katanya agak panas juga di grup pengajian kami itu. Ya karena itu tadi, yang orang-orang tua menduga bahwa anak-anak ini seperti kami, seperti kita, mau menangkan pasangan Amin. Ternyata mereka punya pilihan yang lain. Secara demokrasi boleh, tidak masalah. Tapi ini bagi kita merupakan sebuah tantangan. Jangan-jangan di lingkungan kita itu ada yang oleh AF disebut dengan silent majority. Mayoritas diam, nggak komen ketika kita ajak ngobrol, nggak bantah, nggak, pokoknya kayaknya baik-baik saja. Ternyata begitu nanti di TPS tidak baik-baik saja. Ini yang harus kita dari sekarang harus ada strategi ini. Gimana caranya supaya yang silent majority ini menjadi menjadi si pemilih yang
militan untuk pasangan Amin. Amin. Ya, jadi dan ini perlu kerja keras Pak, perlu kerja keras. Mohon maaf, saya kebetulan tahun 2019 kan salah satu pengurus pemenangan Prabowo di Tanggamus. Alhamdulillah di Tanggamus kan Prabowo menang. Ya, alhamdulillah. Di Lampung ini hanya 3 kabupaten yang Prabowo menang, lainnya kalah. Ya. Jadi kita tahu bagaimana waktu itu juga euforia masyarakat Prabowo, tapi ketika di TPS ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama agar itu tidak terulang lagi. Ya, karenanya tambahan relawan pada malam hari ini dari REAL, relawan Amin Lampung ini menambah kekuatan kita supaya bisa sampai ke tingkat TPS. Kita ingat Pak, di alam demokrasi anak umur 17 tahun, 1 hari dia bisa milih, itu nilainya sama dengan Pak Herwan yang sudah ikut pemilu dari tahun 99 dan seterusnya. Sama, satu, nggak ada lebihnya. Ya. Jadi suara itu bisa dari anak muda yang umur 17 tahun lebih 1 hari pada tanggal 14 Februari, bisa dari mereka yang umurnya sudah 90 tahun sekian hari yang habis nyoblos, mohon maaf kemudian meninggal, itu nilainya sama. Gitu. Artinya bahwa ini harus bergerak semuanya untuk menambah suara. Kalau kita ingin Indonesia berubah, kalau kita ingin perubahan ini terjadi, istilah Pak Julki tadi, nanti perubahan itu jangan di tingkat nasional aja dong, sampai kabupaten perubahan itu. Amin. Ya, jadi artinya bahwa memang kita harus bareng-bareng begawi jejama, ya, begawi jejama, saeko proyok kata Pak Wardani, ya, bekerja sama-sama, semuanya bekerja, meyakinkan bahwa gampang aja lah, nggak usah terlalu jauh. Masing-masing kalau kita bertanggung jawab di TPS kita menang sudah sukses. Tapi kita harus punya setiap TPS ada relawan, ada orang dari 3 partai ini yang juga memenangkan Amin. Ya, jadi itu kuncinya. Kita nggak usah jauh-jauh bikin. Pokoknya kalau setiap TPS di Tanggamus ini menang, ya, setiap TPS itu menang, yakinlah Tanggamus menang. Ya, kalau di TPS menang, jadi gampang aja, kita menangkan di TPS masing-masing, maka Tanggamus juga akan menang. Syaratnya semua TPS ada relawan, ya kan gitu. Kalau setiap TPS ada relawan, udahlah menang aja di TPS, yang penting menang di TPS, maka nanti di Tanggamus masih menang. Ya, jadi begitu. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa 50%, meskipun lebihnya 1 nggak apa-apa. Ya. Jadi biarlah yang lain 49% bagi 2 nggak apa-apa, yang penting kita 50%, lebihnya 1 aja lah. Nggak usah 2, nggak usah 3, lebih 1 aja. Setiap TPS menang 50% lebih 1. 1 putaran. Jadi saya kira demikian, mohon maaf. Paham dia Pak Bukan suara pengarahan. Bapak. Paham dia suara Bapak Pak. Paham dia udah denger. Dengan mohon maaf kalau saya kurang berkenan, ya. Ini bukan adu jago pidato, jadi saya kira cukup sekian. Wallahualam bishawab. Aku lupa tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.